ya. Yang pakai dirat kalah loh. Jadi apakah bakal sama Waduh. trennya? Nah, ya kan? Yang penting menang lane dulu lah, yang Wow. penting menang lane dulu. Oke, mari kita lihat langsung aja ke dalam game yang terakhir untuk hari ini. Di dalam match yang terakhir juga, ini bakal menjadi penentuan nih. Apakah Fanny-nya bisa dengan tanpa adanya lock hero ya di dalam side-nya Koko, apakah bisa mendapatkan keunggulan yang sangat besar, atau mungkin Groknya yang malahan bisa shutdown Fanny dari awal dengan tembok, dengan dia punya early pressure juga. Mari kita lihat. Ya, semuanya udah mulai bergerak, bermain agresif di area tengah Ando. Fredo cute nggak mau ngelepasin Val, dan rupanya ada pergerakan yang berbeda on my way. Ngegangguin dari segi purple-nya, ngebiarin Val untuk recall pulang. Tapi untungnya dia udah sempat nge-clearing minion sehingga nggak terlalu banyak kerugian yang terjadi. Sedangkan dari purple-nya on my way akan dipanis karena Rinasmi sudah muncul dari tengah. Flicker digunakan, tapi still Cable juga mengejar on my way kemanapun dia berada. Digocek ke kanan ke kiri, nempel terus karena tembak, tapi on my way nggak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Dia mau kabur kemana selalu dikejar, dan Rinasmi men-secure first blood-nya. Iya, first blood by TikTok akhirnya ya, yang dari tadi Koko yang mendominasi di dalam menit pertama. Akhirnya sekarang GPX bisa mendapatkan keunggulan dari mungkin over aggression dari seorang on my way. Tapi sebenarnya itu masih worth it kalau kita lihat dari level. Ray yang masih level 2, Rogernya sudah bisa. Sekarang bentar lagi kalau dia habis hit ini tuh dapat di level 4 nih. Jadi keunggulannya masih bakal lebih besar untuk Koko kalau kita lihat dari jungle-nya. Mari kita lihat apakah dia bisa menggunakan level advantage untuk mendapatkan lebih banyak snowballing, atau mungkin malahan gak ada impact untuk awalnya itu. Fredo juga kalah semangat maju ke area depan. Dipka lagi balik, Rin mengejar ke arah Fredo. Lihat mau dapetin Fredo. Tapi dari belakangnya on Maui akan terjadi pertukaran. Ray gak akan ngelepasin. 1 untuk 1. Dan kedua roamer dipanis. Iya, sama-sama tumbang juga. Yang menarik sebenarnya di Battle Blade sih, aku dari tadi ngeliatin minimapnya di mana Poisy harus melakukan recall berhadapan dengan Rinasmi yang udah punya level 4 juga. Jadi bakal berat di sini buat Poisy-nya. Apalagi Purify-nya juga tadi udah dipencet sama dia. Ya, tapi untungnya dia masih nggak tumbang sih ya. Ini lagi pembalasan dendam, rasakan. Alasan benar. Rasakan yang kau perbuat padaku. Kira bawah sih, ya gimana ya. Cuma belum ada keunggulan yang terlalu menonjol, sedangkan dari junglernya sendiri mereka akan fokus farming. Sementara ini roamernya on Maui dan juga Fredo loot terus, nggak kelar-kelar. Iya, dari kedua nomornya memang ya udahlah adu barbar gitu ya. Kalau di sini itu dibilangnya 2-1 sekarang untuk scoreboardnya masih ada Inki yang dilakukan. On my way masih bisa flicker keluar dari ultimate seorang Rinasmi. Berstrike yang ngeri banget kalau memang bisa kena. Tapi Ray, Fanny-nya Oh, bisa kabur, still Cable. Dan dari area tengah sini ada rotasi terus-terusan terjadi. Roamernya aktif banget pun, tapi di atas kuat, Black Shoes-nya digunakan. Koko Esport Tinting yang ada di atas nggak bisa terlalu untuk menyiksa Wa, tapi maju ke area depan. Biden Supa, Hidden Supa, Ray pun juga muncul. Kedua jungler berporos ke area atas Sinting lubang terlebih dahulu. Cutthroat yang connect terhadap Sinting membuatnya nggak bisa bertahan walaupun flicker dimiliki. Udah nggak bisa, flicker digunakan percuma. Dari steel cable-nya bisa mengejar dia kemanapun Sinting kabur. Nice banget sih untuk GPX, di mana mereka bisa mendapatkan 700 gold lead di awal. Tapi harus berhati-hati karena kalau mereka nggak bisa mendapatkan snowballing yang mungkin lebih kuat di sini. Koko itu kuat loh. Kalau kita ngomongin late game ya, dengan adanya Esmeralda bersama juga dengan Cecilian dan Roger. Kalau ini masuknya ke arah late game bisa menjadi keuntungan lah buat Koko. Ya, dan di area tengah Rubik Multusin dikeluarkan. Vel masih bisa kaburkan dari flicker, tapi Ray muncul dengan ada steel cable kiri kanan geser terus, dan belum ada yang bisa tumbang dari Koko Esport. GPX mereka nggak memaksakan kehendak, mereka nggak memaksakan keadaan. Sabar dulu, buang sabar ususnya Dawa. Dan GPX mereka nahan lagi untuk bisa nge-set up ulang. Jadi kalau kita lihat dari komposisinya juga ya, mungkin GPX itu mau lebih ke arah distracting bersama juga dengan damage belakangnya on my way. Nggak bisa kemana-mana, langsung damage dari steel cable seorang Ray bakal keluar. Dan itu bakal menjadi pertukaran 1-0. Dimana Rinasmi yang mendapatkan killnya. Ray membantu Ando untuk push mid untuk melakukan setup terlebih dahulu terhadap turtle yang pertama. Actually belum diambil sama sekali dari tadi itu. Sibuk dengan fight skirmish, tapi akhirnya ini turtle pertama di dalam gamenya bakal langsung ditumbangkan yang dipersembahkan oleh Nimo TV. wah, Tumben banget ya di menit ini baru Iya, pada turtle menit 4 pertama. ya. Pada sibuk dulu terus.
Dan terus-menerus terjadi juga pergesekan, trading damage, trading point kill. Dan GPX, mereka ketika melakukan sebuah inisiasi biasanya bisa dikolaborkan baik. Dan I'm Alternate dikeluarkan on my way bukan sasaran yang tepat hanya untuk memberikan pressure. Selagi teman-teman GPX menuju ke area top lane-nya. Sinting disiksa di area top on my way mencoba untuk melakukan defense. Tapi Koko Esports harus merelakan biar pertama mereka di area atas hancur. Asino harus udah waktunya di game. Oke, tapi dari Rian lagi menggunakan retribution bersama juga, tapi udah ada backup dari seorang Ray yang menggunakan steel cable sekarang belakangnya. Ray bakal langsung ditutupkan begitu saja, lihat on point sekali dengan Kato bersama juga dengan Fredo yang bisa mendapatkan I'm Offended. Udah ada follow up dari seorang Ando, tapi harus berhati-hati di arah belakangnya. On my way masih di sana, bisa langsung mengeluarkan wild charge untuk cancel. Di sini Dynasty maju lagi melakukan re-engage, tapi tidak ada invade lebih lanjut. Ternyata Koko bisa langsung back aja di sini on my way. Tapi itu udah 1000 gold tip. Hampir 2000 untuk GPX. Pelan dan pasti ya yang bisa dilakukan oleh mereka juga. Dan dari Koko mereka masih nunggu di sini karena ada Vel. Mereka masih punya Sicilian. Dan fun fact kita adalah Vel berada di posisi keempat untuk MVP leaderboard. Dan ini ngebuat dari Koko memang adalah kuda hitam yang punya potensi untuk berbicara dengan diri sendiri. Tapi Sinting yang ada di area atas nggak cuma turretnya dihancurin, yang biasanya Popol Kupa yang bakal ngancurin duluan. Ya. Turret dia hancur, dianya juga disiksa terus 2 kali death. Waduh. Dan Vel, what? Itu Rinasmi damage-nya gede banget. Edison Strike Yes, Edison Strike itu mirip sedalam itu. sedalam itu karena memang mirip dengan little counternya Balmond. Percentage HP. Aduh, Removeda juga kena on my way menggunakan wild charge-nya, tapi ketabrak taruh sendiri. Dan itu bakal menjadi GPX yang lagi dan lagi mendapatkan pertukaran 2 untuk 0. Inilah yang serem ya dari komposisi GPX ini. Mereka itu kalau bisa mendapatkan snowball di early, wah itu bakal susah banget. Dari sini lagi dan lagi real world population sudah digunakan. Sinting bakal langsung di solo kill begitu saja dengan 1 real world population. Polisi karena belakang menggunakan polisi Tarmundi, tapi langsung udah I'm Offended yang dikeluarkan. Ray coba untuk melakukan damage, steel cables yang besar banget damage-nya bersama juga dengan Watt yang melakukan follow up on my way menggunakan wild charge defensif juga. Dan ini lagi dan lagi GPX yang melakukan kontrol terhadap gamenya. Udah ada pertukaran di arah atas di mana tarotnya bisa diamankan, tapi gak worth it sih kalau kita ngomongin trade ya. Masih jauh banget untuk GPX. Oh, pada akhirnya kita semua ngeliat GPX menjawab early game mereka yang selalu kalah dari Koko Esports. Dan kalian udah kalian mau sama sesuatu. Apa tuh? Apa tuh? MPL, Jumat Sabtu Minggu kalian gak boleh lupa. Itu gak perlu diingetin kayaknya ya. Gak Jadi perlu, semua mending udah kalian tahu. scan aja. Iya, tapi penasaran kan siapa sih yang bakal main? Scan aja tuh di situ di pojok kanan. Jangan sampai kelewatan tiap match yang ada di MPL dan juga MDL. Waduh, ini cuman memang mantap sih dari kedua tim ya. Yang dari game 1, game 2 selalu ada adjustment. Dan akhirnya juga GPX ini yang bisa melakukan adjustment lagi di dalam game ketiga. Akhirnya menggunakan komposisi yang mencari early game pressure. Masih ada wild charge yang digunakan Watt. Masih bisa menggunakan Black Boots-nya bersama juga dengan Purify. Ya, Wah gila. Erin di area bawah kelihatan di minimap disusulin sama Ray di area bawah. Sedangkan dari area jungle walaupun kalah jumlah, dari tim GPX mereka nggak takut. Fredo tertinggal di area belakang. Donut Moving dikejar, dikeluarin terus. Tapi balasannya begitu mahal. GPX masih bisa nge-trade dengan adanya on my way pula 1 untuk 2. Dan bahkan Watt kali sudah punya Holy Crystal juga. Buka jalan untuk GPX agar bisa mendapatkan Lord kita yang pertama. Wow. Turtle memang lama, tapi Lord muncul. Hello Turtle. Hello Lord. Ini kalau satu Lord ini harusnya masih jadi defense dong sama Koko Esports. Bisa sih. Harusnya masih bisa ya, tapi mereka itu udah behind banget sih dari goalnya. Jadi sebenarnya ya, kalau misalnya GPX menggunakan semua 3 wave, terus mereka paksa fight, bisa langsung end sih. Soalnya mereka itu bagus banget loh komposisinya untuk paksa fight. Di lockdown sama Ando, Sisi sama Fredo, Rinasmi sama Ray udah langsung finish up di sini on my way. Lagi dan lagi ini kayaknya lebih banyak menggunakan wild charge defensively daripada aggressively di dalam game ini ya. Soalnya memang susah banget gitu. Paling sekalinya mereka agresif itu untuk nge-cancel real world population. Udah, selain dari itu selalu dipakainya untuk kabur. Terus dan Koko Esports memang dari GPX mereka nggak mau ngebawa ini game lebih lama lagi mengingat adanya Vel dengan dari Civilian. GPX mau
game ini berakhir secepatnya dengan Rule Evolution dikeluarkan Lihat menuju sintingnya. ke area lini belakangnya. Sinting gak bisa bertahan lagi. Burst ini itu bisa lagi strike di pop up semuanya untuk menghentikan Koko Esports. 4 member tersisa untuk melakukan defense dari arah inhibitor. Lord masih kuat. Lord masih bisa bertahan di area tengah menunggu wave minion selanjutnya. GPX mencobrak satu inhibitor milik Koko Esports. Kelihatannya juga mereka bukan cuma mau di tengahnya sih, dengan Fanny yang sudah rotasi ke arah atas, mereka mau mencoba untuk end di sini dengan lihat damage On My Way tetap super flicker, dan itu bakal menjadi shutdown yang sangat baik yang sudah diambil, tapi On My Way yang ambil. Jadi ini masih ya gimana ya, shutdown tapi ambil roamer. Iya, ada celengan pecah, tapi gak apa-apa sih pastinya masih bisa di-reset buat GPX juga. Mereka harus lebih sabar sekarang karena secara full edge juga cocok banget. Wah. Tapi Risa di area belakang menuju ke area teman main dari Koko Esports. Ada tembok yang menghentikan pergerakan dari Ray. Barir yang sangat baik dikeluarkan oleh On My Way. Tuh nice banget dari Koko juga ya, dimana mereka bisa langsung melakukan punish. Mereka lihat ada kesalahan dikit dari GPX, dimana mereka main agak terlalu agresif, mereka langsung bisa punish. Shutdownnya this time itu bukan ke tangan On My Way ya, malahan ke tangan kayaknya yang paling serem deh, Cecilion, Fel. Ini yang masih bisa scaling, dan ingat ketika kita udah masuk ke dalam menit 11, oh my god, damage-nya gila. Poisi mungkin bisa ditumbangkan di sini. Real World Vision bakal digunakan On My Way, masih nggak memiliki wild charge-nya, akhirnya memilih untuk menggunakannya untuk kabur. Tapi ini lagi dan lagi sih bakal pressure yang bakal digunakan oleh GPX untuk kontrol ke arah enhance slot. Mereka kayaknya jangan terlalu agresif lagi sih. Ya, dan juga dari Koko ya, PR mereka ini adalah mereka kalau sampai gak siap dari sisi flickernya, mereka akan langsung ke punish dalam reload manipulation. Gak bakal ada lagi yang bisa menyelamatkan, apalagi untuk Sinting dan juga Rin. Ray ke kiri, ke kanan, untuk mengejar Sinting, tapi gila, Ray itu datang tidak semua. sendiri. Dia ada belakang pemain dari GPX menjemput kematian dari Sinting. Mau flicker pun tak bisa, mau kemana-mana nggak bisa, karena ini pemain dari GPX mereka bergerak secara bersamaan, senada, harmoninya baik sekali. Tapi Koko Esports mereka masih bisa bertahan. Dan ini mungkin momen-momen di saat GPX akan mendapatkan Lord secara gratis. Koko Esports terlalu sibuk di area tengah. Penguin Paul menghentikan pergerakan dari Ray langsung kabur. Tapi Fredo hampir saja tertinggal seorang diri. Sementara Koko Esports nggak mau untuk overconfident ke arah Fredo. Nggak mau overcommit pula. Dibiarkan begitu saja. Tapi resource skill banyak banget yang udah dikeluarin. Flicker juga udah di pop up. Koko Esports ngedapetin banyak banget informasi. Yes, dan ini untuk itemnya juga Radian bahkan sampai harus dibeli oleh Sinting. Tapi itu bukan jawaban, karena itu hanya mengurangi damage, tapi bukan mengurangi efek sisi yang diberikan oleh Real World Manipulation. Dan gimana ya Om? Kalau kita lihat sekarang nih ya, Koko ini semua bakal tergantung Cecilion nggak sih? Cecilionnya stacknya udah berapa? Itu doang. Kalau dia bisa clear atau enggak, ya kan? Kalau mereka bisa survive enhance lordnya atau enggak. Soalnya pasti kalau dia nggak bisa clear lordnya, masuk ke dalam base-nya aja itu GPX bakal paksa untuk fight. Mereka bakal pakai lordnya untuk fight, bakal untuk hancurin turret doang. Dan itu udah mau jadi dominant size juga sih. Dan dari sisi damage, Fel udah lebih daripada cukup. Tinggal seberapa Sasuke nanti teman-temannya buat ngeblok dulu di garis depan. Gimana kita lihat Real World Vision sudah digunakan, tapi On My Way menggunakan flicker maju ke depannya dan bisa melakukan cancelnya. Fel sudah dipukul mundur, masih ada Ray yang maju ke belakangnya dengan damage yang dikeluarkan. Tapi udah ada Enhanced Lord yang bakal langsung diamankan begitu saja. Di defense oleh Koko. Di arah bawah dan juga atas base start bakal langsung dihancurkan oleh GPX. Mari kita lihat apakah mereka masih bisa memaksa team fight di sini dengan Sanguine Clones dan juga so much damage yang dikeluarkan. Tapi Fel, oh no, langsung ditumbangkan begitu saja di belakang oleh seorang Dinasmi dan damage-nya pun keluar. Di sekarang steel cables-nya bakal digunakan oleh seorang Ray yang bolak-balik. Masih ada tembok yang dikeluarkan, tapi Dinasmi maju ke depan mendapatkan damage di arah base-nya. On My Way coba untuk defense seorang diri, coba untuk melakukan 1v4, tapi akhirnya GPX yang bisa menghancurkan base-nya dan memenangkan gamenya 2-1. Wow, kemenangan terakhir bersih banget dari tim GPX. Ini gameplay yang sangat rapi juga. Gerakannya pun gak bisa diduga-duga. Kayak itu mereka kristal ke kanan, ke kiri, mau kemanapun juga dapet. Dan sementara dari tim Koko Esports mereka hanya bisa ngerespon aja di